Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kesehatan dan kelapangan waktu bagi kita semuanya sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita secara online. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang sunnahnya dan menyampaikan kepada kita agama Islam ini. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 27. Silakan dibuka bukunya, halaman 27. Barisi kalau belum tahu, kalau udah tahu nggak perlu dibarisi, cukup nanti tulis artinya saja. Baik, judulnya Ilmul Ma'ani. Soal, ma ta'rifu ilmil ma'ani? Ma ta'rifu ilmil ma'ani? Jawabnya, huwa ilmun tu'rafu bihi ahwalul kalamil arabi allati biha yutabiqu al-lafzu muqtadal hali hatta yakuna wifqal ghardi alladhi siqa lahu. Alladhi siqa, ya, hatta yakuna wifqa al-ghardi alladhi siqa lahu. Siqa lahu. Terus artinya apa itu ilmul ma'ani? Ilmu ma'ani adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kondisi-kondisi al-kalam al-arabi. Apa artinya al-kalam al-arabi? Ya, ucapan atau omongan yang berbahasa Arab, itu artinya ucapan atau omongan yang berbahasa Arab. Yang dengan ilmu ini juga hidup kan? Hidup. Hah? Pakai mic. Iya, mic. Oh alah. Mana apanya ini? Di bawah mic, guys. Gimana lah. Ya, lanjut ya. Ilmul ma'ani, ma ta'rifu ilmil ma'ani huwa ilmun. Afwan ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit bagian di rumah. Silakan buka bukunya halaman 27. Kita lanjut pelajarannya di halaman 27. Judulnya Ilmul Ma'ani. Karena tadi nggak terekam suaranya atau mungkin nggak terdengar bagian di rumah. Saya ulangi sedikit. Apa yang dimaksud Ilmul Ma'ani? Ma ta'rifu ilmil ma'ani? Barisi, huwa ilmun tu'rafu bihi ahwalul kalamil arabi allati biha yutabiqul lafza muqtadal hali hatta yakuna wifqal ghardi alladhi siqa lahu. Artinya, ilmu ma'ani adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kondisi-kondisi ucapan-ucapan ataupun omongan yang berbahasa Arab. Yang dengan ilmu tersebut juga ya, lafaz dapat sesuai
atau menjadi sesuai, dapatnya tukar aja dengan menjadi sesuai, yang dengan ilmu ini pula lafaz ya, apa tadi saya bilang, menjadi sesuai dengan kondisi, hatta yakuna wifqal ghardil ladzi siqalahu, sehingga omongan menjadi sesuai dengan, sehingga ucapan atau omongan menjadi sesuai dengan tujuan penyampaiannya. Oke, titik. Dah, cukup sampai situ aja. Oke, masuk ke soal yang nomor 34. Oh, enggak perlu. Nomor 34 juga enggak perlu. Langsung ke soal nomor 35. Ma faidatu ilmil ma'ani? Ma faidatu ilmil ma'ani? Jawabnya awalan, ma'rifatu wujuhil i'jaz, ma'rifatu wujuhil i'jaz fil Qur'anil Karimi, min jihati ma khassahu Allah ta'ala bihi, min jihati ma khassahu Allah ta'ala bihi min husni ta'lifi wa bara'ati tarkibi. Dah, cukup di situ. Apa faedah dari ilmu ma'ani? Ya, yang pertama, ma'rifatu wujuhil i'jaz fil Qur'anil Karim. Oke, mengetahui mukjizat dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah ciptakan khusus untuknya, seperti bagusnya rangkaian kata, dan susunan-susunan yang rapi, dan susunan-susunan kata yang rapi. Oke. Thanian, halaman 28, al-wuqufu ala asraril balaghati al-wuqufu ala asraril balaghati fi manthuril kalami wa manzumihi. Oke, tulis artinya mencari ataupun mengungkap rahasia-rahasia keindahan bahasa Arab baik dalam sastra maupun prosa. Ya, sampai manzumihi itu artinya tadi cukup. Sekarang soal yang 36, soal asadis wa salasun. Ma masailu ilmil ma'ani, ya. Apa pembahasan ilmu ma'ani? Oke, jawabnya
hasara ulama'ul balaghati masailahu fi thamaniyati abwabin. Oke, tulis artinya. Para pakar ilmu balaghah, membatasi bahasan ilmu ma'ani menjadi 8 bab. Oke, lihat situ. Ahwal ini nggak usah diartikan ya, cukup dibarisin aja. Ahwalul isnadi al-khabari. Ahwalul isnadi al-khabari. Nomor 2, ahwalul musnadi ilaihi. Nomor 3, ahwalul musnadi. Ahwalu muta'alliqatil fi'li. Al-qasru, al-insya'u, al-faslu, wal-waslu. Oke. Ini yang perlu diartikan. Yang penting antum tahu ada 8 pembahasan dalam ilmu ma'ani. Ini yang 8 yang udah saya sebutkan tadi. Ahwalul isnad al-khabari sampai al-faslu wal-waslu. Oke, yang ke-8 yang belum saya sebutkan tadi, al-ijazu wal-itnabu wal-musawatu. Al-ijazu wal-itnabu wal-musawatu. Nomor 37. Liman hasara fi ilmi al-ma'ani bihadhihi al-abwab. Mengapa ilmu ma'ani terbatas dengan 8 bab ini? Mengapa ilmu ma'ani terbatas dengan 8 bab ini? Oke, jawabnya, inhasara ilmu ma'ani fi hadhihi al-abwabi. Inhasara ilmu ma'ani fi hadhihi al-abwabi li'anna al-kalama qusima ila qismaini. Ilmu ma'ani terbatas dengan 8 bab ini. Ilmu ma'ani terbatas dengan 8 bab ini li'anna al-kalama qusima ila qismaini. Apa artinya itu, Pak? Karena terdapat 9 jenis. Dua. Apa yang 2? Karena perkataan tadi. Karena ya kalam itu udah, nggak usah diartikan lagi ya. Nggak enak diartikan ke bahasa Indonesia. Perkataan, omongan, ya kalam aja kita bikin ya. Karena kalam menurut orang Arab terbagi 2. Karena kalam menurut orang Arab dibagi menjadi 2. Ahaduhuma, yang pertama, al-insya'u, ya, kalam insya, tulis. Yang pertama kalam insya. Oke, cukup itu aja. Yang penting antum tahu. Yang al-akhar di bawahnya al-khabar. Ya. Jadi kalam menurut orang Arab ada 2, yang satu namanya al-khabar dan satu lagi al-insya. Al-insya wal khabar. Dan cukup itu aja. Nanti penjelasannya nggak dari yang di buku ini penjelasan. Nanti di bawahnya ada lagi. Nah, soal selanjutnya di halaman 29 ya. Soal 38 atau soal as-samin wa salasun. Ma ma'na nisbah? Oke, ini pun nggak usah. Langsung
masuk ke 39. Mal farqu bainal insya wal khabar? Langsung. Apa perbedaan antara insya dan khabar? Apa perbedaan antara insya dan khabar? Oke. Innal khabara yuqsadu al-mutabaqatu. Innal khabara yuqsadu al-mutabaqatu aw yuqsadu adamuha. Wal insya'u laisa fihi qasdun lil mutabaqah wala li'adamiha. Oke, terus artinya tujuan dari kalam khobar adalah tujuan dari kalam khobar adalah sesuai atau tidak sesuainya suatu omongan dengan kenyataan. Oke, contoh nih ya, biar antum paham apa maksud khobar. Khobar itu kan kalau dalam bahasa Arab itu artinya berita. Nah, kalau berita itu bisa benar, bisa bohong apa enggak? Bisa bohong kan? Nah, makanya khobar itu adalah sesuai atau tidak sesuainya berita dengan fakta. Contoh saat bilang begini, hari ini Ulun Nuha kebakaran. Ini kalam khobar. Sesuai nggak omongan dengan keadaan? Kalau Ustaz bilang tadi, hari ini Ulun Nuha kebakaran, enggak kan? Nah, itu dia. Jadi kalam khobar itu adalah kalam yang sesuai nggak dia berita dengan fakta. Itu dia maksud khobar. Nah, wal insya laisa fihi qasdun lil mutabaqah wala li adamiha. Kebalikannya. Artinya gimana? Sedangkan insya adalah omongan yang tidak dimaksudkan untuk menyatakan benar atau tidak benarnya berita dengan keadaan. Contoh saya bilang begini, misalnya, Pan, ambil buku. Itu sesuai dengan kenyataan atau enggak sesuai dengan kenyataan? Enggak ada hubungannya. Artinya itu Ustaz enggak sedang menceritakan berita, benar kan? Nah, itu dia. Jadi insya itu omongan yang tidak dimaksudkan benar atau tidak benarnya omongan dengan fakta. Paham tuh maksudnya? Nah, itu dia. Coba tulis pakai bahasa antum sendiri aja. Jadi khobar itu, kalam khobar itu kalam yang dia dimaksudkan untuk sesuai atau tidak sesuainya omongan dengan fakta. Sedangkan insya adalah omongan yang tidak menuntut sesuai atau tidak sesuainya omongan dengan fakta. Karena dia memang nggak dimaksudkan untuk benar dan bohong. Ya kayak contohnya tadi Ustaz bilang, Pak Is minum air itu, Ustaz bilang. Itu kan bukan berita, Ustaz bilang kan? Nah, itu dia. Nah, sekarang li'annal khabara ma kana muhtamilan lisidqi wal kadhibi. Tulis ya. Li'annal khabara ma kana muhtamilan, di bawahnya itu. Li'annal khabara ma kana muhtamilan lisidqi wal kadhibi wal insya'u ma laysa yahtamilu sidqan wala kadhiban. Nah, tulis ini artinya. Habis ini selesai pelajaran kita. Karena khobar adalah omongan yang memiliki kemungkinan benar ataupun dusta. Wal insya, sedangkan kalam insya
adalah omongan yang tidak mengandung kebenaran ataupun dusta. Jadi paham ya? Yang tidak mengandung omongan Tidak mengandung kebenaran ataupun kedustaan atau dusta. Jadi paham kan, pembagian kalam itu ada dua, kalam khobar dan kalam insya. Kalam khobar, kalam yang mengandung kebenaran ataupun kedustaan. Sedangkan kalam insya yang tidak mengandung kebenaran ataupun dusta. Paham ya? Baik. Naktabi bihadzal qadar, ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa antum pahami dengan baik. Kita tutup hari ini atau pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.